Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal qur'ana bil haqq yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat, dan di mana kita bisa salat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai hingga zaman terang benderang. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami di sini membawakan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan berlindung dari 4 keburukan. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awaduna min arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma' wa nafsin la tashba'. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari 4 perkara, yaitu 1. Ilmu yang tidak bermanfaat, 2. Hati yang tidak khusyuk, 3. Doa yang tidak didengar, 4. Jiwa yang tidak puas. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5442. Isi kandungan hadis. 1. Terdapat petunjuk bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 keburukan. Padahal beliau adalah hamba Allah yang paling bertakwa dan maksum, yang telah mendapat jaminan dari Allah berupa pengampunan terhadap dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka kita sebagai umatnya yang menginginkan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, agar kita semakin rajin dan bersemangat dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang dimaksud ilmu yang tidak bermanfaat ialah ilmu yang tidak mendatangkan manfaat bagi pemiliknya di dunia dan akhirat. Akan tetapi justru ilmu tersebut menjadi bencana dan penyebab kesengsaraan dan kebinasaan. 3. Hati yang tidak khusyuk adalah hati yang tidak mampu menghayati dan merenungkan ayat-ayat Allah dan tidak merasakan ketenangan di dalam hatinya pada saat berzikir kepada Allah, serta tidak merasa takut kepadanya. 4. Doa atau permohonan seorang hamba yang tidak didengar Allah Subhanahu wa taala adalah disebabkan beberapa hal, di antaranya: A. Tidak ikhlas dalam berdoa. B. Berdoa untuk perbuatan dosa dan berdoa untuk memutus silaturahim. C. Tergesa-gesa dalam berdoa agar dalam berdoa agar Allah segera mengabulkan doanya. D. Memperoleh harta dengan cara yang haram serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. E. Meninggalkan kewajiban amal ma'ruf nahi mungkar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa kecuali Allah akan mengabulkan apa yang dimintanya atau memalingkannya dari keburukan yang semisalnya, selama dia tidak berdoa yang mengandung dosa atau pemutusan silaturahim. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3381. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahirruna lil adhqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Yang artinya, dan mereka menyungkurkan
wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin, yang artinya berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah yang Maha Besar dan Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes, Bapak, Ibu jamaah salat subuh Masjidatul Abrar dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja, diberi hidayat agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang solih dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.